Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat keselamatan dan kesehatan, sehingga kita semua dapat merasakan indahnya sebuah kehidupan. Dan izinkanlah hari ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua tentang indahnya buah dari kesabaran. Sabar merupakan suatu bentuk dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar untuk mencari jalan keluar yang dapat dilakukan semampunya sesuai dengan syariat Allah. Sabar juga memiliki ciri teman-teman semua. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kedua, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah sabar dalam kemaksiatan. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 33, Yusuf berkata, "Wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Kemudian dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dunya dan Abu Sa'id tentang ciri sabar. Sabar itu ada 3, yaitu sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Barang siapa bersabar dalam menghadapi musibah hingga keadaan dibalikkan seperti sedia kala, maka Allah akan menuliskannya 300 derajat yang tiap derajatnya jaraknya antara bumi dan langit. Dan barang siapa bersabar atas ketaatannya kepada Allah, maka Allah akan menuliskannya 600 derajat yang tiap 2 derajatnya jaraknya antara langit bumi dengan Sidratul Muntaha. Dan yang terakhir, apabila seseorang bersabar dalam menjauhi maksiat, maka Allah akan menuliskannya 900 derajat yang tiap 2 derajatnya sama dengan arsy 2 kali. Membicarakan tentang contohnya, sering kita jumpai di kehidupan ini apabila seseorang ditinggal oleh orang-orang yang mereka sayangi. Apa yang perlu kita lakukan adalah dengan bersabar dan ikhlas, karena itu semua sudah menjadi kehendak yang Allah berikan untuk kita. Selain itu teman-teman, kita juga harus memandikannya, mensolatkannya, mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir, mendoakannya, dan bersedekah. Mengapa kita semua harus melakukan itu? Karena itu semua merupakan bentuk ikhtiar kita kepada Allah dan merupakan ajaran dari syariat Islam. Seringkali seseorang mendapatkan musibah secara mengejutkan yang membuat ia tidak mudah untuk menerimanya, bahkan menjadi sedih yang berlarut-larut. Merasakan pahit dan menyalahkan takdir adalah hal yang sering kali dijumpai oleh seseorang yang mendapat musibah. Dan akibatnya akan membuat dirinya tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap cobaan dan musibah yang Allah berikan tidaklah mungkin melewati batas kemampuan yang kita miliki. Untuk itu, kita perlu menanamkan sikap sabar di setiap cobaan dan masalah yang Allah berikan. Seperti halnya seseorang yang mendapatkan hadiah yang tidak menyenangkan, meskipun orang tersebut tidak menginginkannya, namun ia tidak dapat menukarnya atau mengembalikan dengan sesuai yang ia inginkan. Karena hadiah tersebut sudah dipersiapkan dengan matang dan cepat atau lambat akan sampai kepada orang yang berhak untuk menerima. Bahwa hadiah yang diberikan adalah sebuah nikmat, maka seseorang akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian teman-teman semua? Karena seseorang tadi telah mampu mengambil hikmah dari kejadian yang ia alami.
Seperti dalam surat Hud ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Itulah sebagian dari berita-berita yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah. Sungguh, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa." Bahkan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang sebelumnya mampu bersabar, maka setelahnya akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang indah. Bahwa apabila seseorang telah mampu berpikir bahwa cobaan yang diberikan oleh Allah merupakan sebuah kenikmatan, maka ia dapat meningkatkan kesabaran yang ia miliki. Jika seseorang sudah berpikir seperti itu, maka dapat dipastikan orang tersebut akan menanamkan sikap sabar di berbagai hal di kehidupan. Bersabar merupakan sifat bagi mereka yang memiliki jiwa yang besar. Dengan terus bersabar, maka kita akan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman pada surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang telah dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Al-Za'i berkata bahwa pahala orang yang bersabar tidak dapat ditakar, dan Al-Sudi berkata bahwa pahala bagi mereka yang bersabar adalah surga. Maka dari itu, kita harus selalu menanamkan sikap sabar di kehidupan ini, agar kita selalu tenang dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah pentingnya sikap sabar yang sesungguhnya? Sabar memiliki derajat yang paling tinggi di dalam ajaran agama Islam. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah serta pelajaran yang dapat kita ambil dari sikap sabar. Terdapat 103 kali kata sabar yang dijelaskan di dalam Al-Quran, baik dalam kata kerja maupun kata benda. Yang pertama adalah sabar dalam menjalani taatan kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, hikmah dari sabar adalah percaya bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, mencintai, serta memujinya. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 146, yaitu, "Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar." Serta dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa dan kesabaran merupakan cahaya yang terang. Serta Rasulullah SAW bersabda bahwa dan tidaklah seseorang diberi yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Teman-teman semua, kiranya apalagikah yang membuat sikap sabar ini penting bagi kehidupan manusia? Ya, sebagai penolong diri ketika tidak ada seseorang yang mampu menyadarkan kita untuk menghindari hal-hal negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua pasti bertanya, apakah hubungan antara kesabaran dengan penolong diri? Begini teman-teman semua, menurut Wirya Utomo tahun 2009, di dalam bukunya menyebutkan bahwa munjadatun nafs atau merupakan sebuah usaha untuk mengalahkan nafsu, di mana nafsu inilah yang menjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah dan biasanya merupakan hal-hal yang negatif. Marah, malas, dan kikir merupakan hal-hal yang negatif yang harus kita hindari sebagai umat manusia. Dan dengan memiliki sikap sabar, insya Allah kita semua akan terhindar dari hal-hal itu. Lalu bagaimana cara kita agar dapat selalu sabar, bahkan untuk meningkatkan kesabaran kita? Caranya tidaklah sulit seperti yang kita bayangkan teman-teman, yaitu dengan mengikhlaskan kehidupan yang kita jalani dan meniatkan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan kedua hal tersebut, maka kita akan berada di dalam roda kehidupan sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan untuk kita semua. Yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, semoga memberi manfaat kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.